Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Rabu 26 November 2025. Tema pada pagi hari ini adalah jiwa yang bersyahadat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa sebelum jiwa itu masuk ke dalam jasad manusia, maka jiwa itu sudah masuk, sudah menyatakan bersyahadat kepada Allah, sudah bertauhid kepada Allah, ya. Jadi kodratnya jiwa itu adalah jiwa mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang patut disembah, ya. Dan jiwa itu menjadi saksi tentang hal itu. Namun demikian, dalam perjalanannya, ketika jiwa itu masuk ke dalam jasad kita, ya, masuk dalam jasad kita, maka itu menjadi tarik menarik, ya. Apakah jiwa itu kembali kepada kodratnya, yaitu bertauhid kepada Allah, atau jiwa itu justru dikendalikan oleh hawa nafsu dan godaan syaitan. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan sebuah firman Allah di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dzurriyyatahum, yaitu anak cucu mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, alastu birabbikum, qalu bala, bukankah aku ini Tuhanmu, ya. Mereka menjawab, atau jiwa menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Syahidana, dan kami menjadi saksi. Yang demikian itu, kesaksian itu supaya jangan, ya, antakulu, kami mengatakan yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami terhadap hal-hal ini, yakni tentang keesaan Allah, bertauhid kepada Allah, adalah kami termasuk orang-orang yang lalai atau tidak mengetahui. Jadi ayat ini memberikan ketegasan bahwa pada dasarnya jiwa itu bersyahadat kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Nah, kita lihat ketika bayi berumur 4 bulan, ya, Allah tanamkan jiwa itu ke dalam jasad manusia. Dan di dalam jasad manusia itu, jiwa itu ditanamkan di dalam kolbu, tempatnya di dalam kolbu kiri. Nah, makanya di dalam jiwa itu Allah lengkapi dengan juga pendengaran, penglihatan, yang disebut dengan fuad. Dan fuad ini yang merekam tentang ayat-ayat Allah. Kemudian Allah juga lengkapi dengan qulub, alat analisa, ya, sehingga ketika fuad menangkap atau merekam ayat-ayat Allah, lalu dianalisa oleh Allah. Namun demikian, hal itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang selalu beriman kepada Allah. Makanya di dalam kolbu kiri itu
banyak fasilitas yang Allah berikan kepada hambanya. Di dalam kolbu kiri itu ada jiwa, di dalam jiwa itu ada fuad yang ya, di dalam fuad itu ada pendengaran dan penglihatan batin, ada lub atau alat analisa fuad. Kemudian di dalam kolbu kiri itu Allah lengkapi akal. Ya, makanya iman itu letaknya di dalam kolbu kiri. Ya. Allah lengkapi akal, karena akal dengan pikiran itu berbeda. Kalau pikiran itu atau otak, pikiran itu ada di dalam otak, di kepala, dan pikiran itu tidak mempunyai kemampuan untuk menangkap hal-hal yang gaib, dan ada kecenderungan mencintai dunia secara berlebihan dan lalai daripada mengingat Allah. Nah, sementara akal itu ada di dalam kolbu kiri. Akal itu adalah ulul albab, orang-orang yang mampu melihat suatu kejadian, kemudian dari kejadian-kejadian yang diamati, lalu orang itu merasa takjub. Nah, itulah orang yang berakal, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan Bapak Ibu tentang bahwa di dalam jiwa itu dilengkapi pendengaran dan penglihatan batin. Kita lihat di dalam surat Asy-Sajdah, surat 32 ayat 9. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu, kemudian dia menyempurnakan, artinya menyempurnakan ciptaannya, ya. Wa nafakha fihi mir ruhi, ya. Dan meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari ruhnya. Artinya apa? Dia menjadikannya hidup, dapat merasa, mempunyai perasaan yang sebelumnya adalah benda mati, ya. Wa ja'ala lakumus sam'ah, dan dia menjadikan bagi kalian pendengaran, wal absara wal afidah, dan penglihatan serta jiwa. Di dalam jiwa itu alokasi pendengaran, alokasi penglihatan. Tapi yang dimaksud bukan pendengaran telinga dan penglihatan mata, tapi yang lebih tajam lagi, yang lebih kompleks lagi. Jadi Allah kasih pendengaran dan penglihatan batin di dalam jiwa, yaitu bisa mendengar, bisa melihat ayat-ayat Allah, ya, dengan catatan jiwa kita itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dan tidak bermaksiat kepada Allah. Qalilan ma tashkurun, tetapi kalian sedikit sekali yang bersyukur. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang jiwa, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, ya, dan ada di dalam kolbu kiri, maka perlu rasanya kita itu merawat, memelihara dengan baik, agar kita menjadi manusia yang selalu berjalan di jalan Allah. Bagaimana cara merawatnya? Ya, otomatis kita selalu menjaga kesuciannya, ya, menjaga agar jiwa mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah, ya. Jadi kalau itu yang dilakukan, maka kita sudah berusaha mengembalikan jiwa itu kepada kodratnya, yaitu bersyahadat kepada Allah. Tetapi manakala diri kita ini jiwanya itu sudah tertutup karena kita banyak bermaksiat kepada Allah, kemudian kita dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh pikirnya, atau dikendalikan oleh godaan setan, maka kita tidak akan pernah melihat, tidak akan pernah merasakan bagaimana jiwa itu bekerja maksimal. Otomatis orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Artinya kesesatannya nyata, ya. Orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jiwa perlu kita kembalikan kepada kodratnya, ya.
bahwa jiwa itu bersyahadat kepada Allah. Jagalah kesuciannya, jagalah kebersihannya. Janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, yang bermaksiat kepada Allah. Marilah kita juga menjaga keistiqomahan di dalam beribadah, di dalam menjaga solat waktu 5 waktu, di dalam menjaga solat tahajud kepada Allah, solat duha, kemudian banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, banyak beramal soleh. Kemudian kita juga memaksimalkan bagaimana untuk senantiasa menghindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka insyaallah jiwa kita itu akan bekerja maksimal. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam jiwa itu ada pendengaran, ada penglihatan batin. Mari kita maksimalkan kerja pendengaran dan penglihatan batin kita yang ada di dalam fuad. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Najm ayat 11, ya. Maka dzabal fuadu mar'ah. Jadi fuad yang tidak pernah berbohong atau berdusta. Jadi dia apa adanya, itulah fuad. Makanya kerja fuad itu, di mana fuad itu ada di dalam jiwa, bisa maksimal kalau kita itu senantiasa ingat Allah setiap detik, setiap saat. Kita menjaga kesucian jiwa kita. Kita berusaha untuk selalu ikhlas di dalam ketaatan kepada Allah. Kita merasa malu untuk berbuat dosa. Maka insya Allah kerja jiwa itu akan menjadi maksimal. Karena fuadnya, pendengaran batinnya, penglihatan batinnya, alat analisanya juga bekerja secara maksimal. Tapi sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita banyak menyebabkan murka Allah, maka fuad, jiwa, pendengaran dan penglihatan batin maupun alat analisanya yang berupa lub itu tidak bisa bekerja secara maksimal, maka kita akan tersesat di dalamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jagalah jiwa kita, jagalah fuad kita, jagalah pendengaran dan penglihatan batin kita, agar kita menjadi manusia yang lurus, yang selalu di jalan Allah, yang selalu di dalam ridha Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.